Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hiddiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kitab Taysirul Khalaq. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membicarakan bab al-ikha, persaudaraan. Kita sudah berbicara mengenai apa itu persaudaraan. Persaudaraan itu merupakan hubungan dari dua orang yang dengan hubungan itu lalu kemudian terwujudlah kasih sayang di antara mereka. Karena itu maka orang yang bersaudara itu dituntut yang satu oleh yang lainnya. Ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama adalah al-muwasah bil mal, suka memberikan bantuan dalam bentuk harta benda. Lalu al-i'anah bin nafas, membantu dengan diri. Diri itu bisa tenaga, pikiran, doa. Lalu juga wal afu 'aniz zallat, memaafkan kalau ada kesalahan. Wal ikhlas, lalu ikhlas. Wal wafa, lalu kemudian menepati janji. Wat takhfifu 'alaihi, meringankan beban. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin, watarkut takallufi lahu, dan juga meninggalkan membebani atau merasa berat saudaranya yang lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang dituntut ketika orang bersaudara itu, wasukutu amma yu'dhi, diam dari hal-hal yang menyakitkan.
Jadi kalau ada pihak yang lain kok menyakitkan, ya diam, ya. Artinya ya tidak kemudian lalu sakit hati, lalu kemudian membalas, ya, balas dendam, itu enggak, ya. Tapi ini sekali lagi ya, karena hubungan antara dua orang sifatnya saling, ya. Maksudnya adalah bahwa kalau pada pihak kita sebagai pihak satu misalnya, ya, itu perintahnya jangan menyakiti saudara kita, ya. Jangan melakukan hal-hal yang sampai membuat saudara kita sakit hati, baik itu ucapan, apalagi perbuatan, ya, atau sikap. Jadi jangan lupa ya, yang namanya yang bisa menyakitkan hati, yang bisa menyakitkan itu tidak hanya perbuatan secara fisik, ya, nempeleng dan mukul, bukan hanya itu, ya. Perkataan itu pun juga bisa menyakitkan. Bahkan kadang-kadang perkataan itu kadang-kadang dampaknya sakitnya lebih sakit ketimbang sekedar dipukul malah itu. Dipukul itu paling memar, ya, sehari dua hari hilang. Tapi kalau disakiti dengan kata-kata itu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun tidak hilang-hilang itu, ya. Sakitnya di sini, ya, betul, ya, sakitnya di sini, ya. Ya, termasuk sikap loh. Sikap itu juga kadang menyakitkan loh. Ya, kita sudah baik tapi kemudian diplengosi aja itu sudah wis rasanya kayak, ya, sakit juga di sini, ya, itu, ya, sama saja, ya. Nah, ini saling, ya. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain, tapi kalau orang lain menyakiti kita itu kita suruh nerima, itu suruh diem, tidak usah berbalas. Itu kan saya berkali-kali mengatakan, masya Allah betapa indahnya Islam itu di situ, gitu, ya. Jadi masing-masing perintah itu ada sasaran tembaknya sendiri, ya. Sasaran tembaknya sendiri. Jadi saling, ya. Nah, kalau ini kemudian lalu dikembangkan betul di dalam persaudaraan antar umat manusia, wah, masya Allah betapa indahnya itu, ya. Yang satu menahan diri untuk tidak menyakiti yang lain, tapi kalau misalnya tersakiti tidak apa-apa, tidak sakit, ya. Tidak membalas, tidak kemudian menyakiti ganti, ya. Itu kan indah sekali itu, ya, masya Allah, ya. Itu di antara prinsip-prinsip persaudaraan seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya, wattakallumu, dan berbicara bima yaraddahu syar'u, dengan pembicaraan yang syarak itu meridhoi, ya. Wayak baluhuddin, dan agama itu menerimanya, ya. Jadi kalau sudah berbicara di antara saudara itu, ya, dan di antara kita ini hendaknya pembicaraannya itu menyangkut hal yang diridhoi oleh syarak dan diterima oleh agama. Artinya ya tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi agama, ya. Nah, aturan pembicaraan yang menyalahi syarak itu apa, ya? Misalnya berbohong, menipu, ya. Ya, pembicaraan lain yang dilarang oleh agama, ya. Jadi hendaknya ketika berbicara tuh dijaga betul, ya, dijaga betul, ya. Dan masya Allah, ya, yang namanya Al-Quran itu terkait dengan pembicaraan itu mengatur sedemikian rupa supaya pembicaraan itu baik, ya. Kalau bertutur kata itu tutur katanya yang baik, ya. Dan kebaikan di dalam hal tutur kata pembicaraan itu dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan
istilah yang macam-macam itu. Ada qaulan ma'rufa, ya, tutur kata yang ma'ruf yang baik, ya, qaulan karima, tutur kata yang mulia, ya, qaulan baligha, ya, dan macam-macam lagi ya. Jadi itu bermacam-macam sekali itu istilah-istilah yang digunakan terkait dengan tutur kata yang hendaknya kita ucapkan ya ketika kita berbicara itu, terutama sekali ya dengan saudara itu ya. Intinya adalah pokoknya ya pembicaraan yang dilakukan di antara saudara itu ya pembicaraan yang baik, saudara itu ya, yang diridhoi Allah. Jangan sampai yang menyalahi agama, jangan yang sampai yang menyalahi syarak, ya. Itu. Lalu yang berikutnya, faya'muruhu, dan saudara yang satu itu hendaknya memerintahkan kepada saudaranya yang lain bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf, wa yanhahu, dan mencegahnya anil mungkari, dari yang mungkar. Jadi yang namanya kewajiban bersaudara itu ya, itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Makanya dalam ungkapan apa namanya ya, kata-kata yang sering kita dengar, sahabat yang sejati itu ya sahabat yang justru kalau ada temannya salah itu diingatkan, bukan kok sahabatnya salah dibiarkan ya, jangan ya. Ya, jadi diajak ke hal yang baik kalau sekiranya kurang baik ya. Kalau sudah bersahabat ya, ayo teman kita, sahabat kita ajak yang baik-baik, ayo sholat, ayo puasa, ayo ngaji, ayo ya, pokoknya yang baik-baik ya, ya. Nah, ayo kerja bakti, ayo apalagi ya, jalan sehat ya, itu kan baik-baik semua itu kan ya. Ya, baik itu baik dalam kaitannya dengan keagamaan maupun yang terkait dengan bidang sosial ya. Dan memang apa namanya ya, kata al-ma'ruf itu saya sudah pernah menyampaikan ya. Jadi dalam Al-Quran itu kan juga sama ya, yang namanya kata-kata istilah yang baik gitu ya. Yang baik itu juga digunakan berbagai macam kata dalam Al-Quran itu. Ada ma'ruf, ada khair, ada ihsan, ada albir ya. Nah, al-ma'ruf itu kebaikan yang dikenali oleh masyarakat. Jadi al-ma'ruf itu artinya sebenarnya yang dikenali sebagai baik, yang diketahui sebagai baik ya. Berarti apa ini ya, kebaikan sosiologis, kebaikan yang memang oleh masyarakat dianggap baik gitu ya. Sebenarnya ada kebaikan yang tidak digunakan istilah al-ma'ruf ya. Ya. Jadi ini menarik, ini yang digunakan tuh amar ma'ruf itu maksudnya kita diperintahkan untuk memerintahkan hal-hal yang ma'ruf yang memang dikenali sebagai baik ya. Sehingga ketika terkait dengan al-ma'ruf ini sebenarnya lebih mudah ya, karena memang itu sosiologis sifatnya ya. Nah, ini ya. Wa yanhahu 'anil munkar, dan juga mencegah ya, jangan sampai sahabat kita itu, saudara kita itu melaksanakan hal yang mungkar ya, yang tidak baik jangan sampai ya. Ya. Jangan sampai saudara kita, sahabat kita yang jelas-jelas salah, jelas-jelas nanti itu kalau dibiarkan itu akan apa namanya, berakibat buruk, itu kemudian kita diam ya, lalu dengan alasan wah saudara nggak enak, itu jangan, malah justru karena saudara itu maka itu diingatkan. Ibarat saudara kita itu mau
jalan, ya, ternyata jalannya sana menuju jurang, kok kita biarkan? Wah, jangan dong, ya. Ya masuk jurang betulan nanti. Ya. Ya. Ini jadi apa namanya? Itulah makanya Al-Qur'an diantaranya juga menyatakan bahwa orang yang selamat dari kerugian itu adalah orang yang mau saling mewasiati dalam hal kebenaran gitu. Ya. Dan itulah sahabat sejati, itulah saudara sejati. Ya. Ya. Makanya saya juga berkali-kali menyampaikan, ya, harusnya ya kalau ada orang itu mengkritik kita, ya, itu harusnya kita tuh harusnya bersyukur, itu harusnya itu harusnya bersyukur itu, ya. Ya. Sebab apa namanya, tidak banyak orang yang mau mengkritik kita itu, menasihati kita tuh jarang sekali, ya. Orang tuh pada umumnya cenderung hanya memuji, ya. Memuji, ya. Dan anehnya kalau kita kok dipuji kok seneng gitu loh, ya. Itu ya, mestinya itu kalau yang ideal itu malah justru kalau dipuji itu harus hati-hati, tapi kalau dikritik kita justru malah alhamdulillah, ya. Sebab Masya Allah, ya, seringkali memang kita ini kan tidak tahu tentang keburukan-keburukan diri kita sendiri, itu tidak tahu biasanya itu. Tentang kesalahan-kesalahan kita sendiri itu tidak tahu biasanya itu. Yang tahu itu orang lain yang tahu itu, ya. Maka saya sudah pernah menyampaikan, ya, termasuk penyakit-penyakit hati yang kita miliki itu yang tahu tuh orang lain malah itu biasanya. Kita sendiri nggak tahu itu. Ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, itu ya. Kalau penyakit itu sifatnya fisik, itu orang lain seringkali tidak tahu, tidak ngelegiwo, tapi kita yang ngalami itu merasakan sakit bukan main itu, ya. Sakit udunan aja itu, waduh, kita mengeluhnya bukan main, senut karu-karuan, apalagi kalau mau pecah itu, ya. Ya. Sakit gigi itu orang lain kayaknya nggak peduli itu, kayaknya sehat gitu kok, tapi kok kain-kainnya ngopo, ya. Tidak tahu, ya, orang lain tidak tahu, tapi kita merasakan betul itu. Tapi kalau sakit rohani, sakit kejiwaan, bukan sakit jiwa dalam pengertian gila, ya, bukan, ya, sakit rohani, ya. Seperti kita misalnya kikir itu kan penyakit rohani itu, ya. Itu yang tahu siapa? Ya, orang lain malah justru, ya. Rumang sana itu paling lomo sak donya itu toh. Tapi orang lain tahu kalau kita itu kikir, ya. 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 Orang sak kamu ngerti kalau kita kikir, ngerti, ya. Itu bedanya. Nah, justru itulah makanya karena kita tidak ngerti kesalahan kita, tidak ngerti kelemahan kita, itu harusnya kita itu bersyukur kalau ada orang yang mau mengkritik kita, menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan kekurangan kita. Tapi sayangnya kita itu, yaitu tadi, ya, pada umumnya manusia itu kalau ada kritik itu memang sakit, memang, ya, tidak tahan kadang-kadang. Lalu kemudian justru kemudian malah menganggap orang yang melakukan kritik itu dianggap itu sebagai ekspresi dari rasa kebenciannya kepada kita. Padahal enggak, belum tentu, ya. Padahal dalam rangka kebaikan sebenarnya itu mengkritik itu, ya. Tapi sekali lagi ini tidak mudah, ya. Pada umumnya orang seperti itu, ya. Apa namanya, dikritik itu berat, dikritik itu tidak enak, ya. Orang itu pada umumnya senang dipuji pada umumnya. Nah, seharusnya orang itu malah justru apa namanya, senang untuk dikritik, ditunjukkan kesalahannya, diajak kepada kebaikan, dicegah dari yang mungkar. Itu harusnya berterima kasih itu, ya. Dan sekali lagi, ya,
Ini pun sifatnya juga saling, ya. Saudaranya yang satu kepada saudara yang lain melakukan hal yang sama, ya. Makanya Al-Quran menggunakan istilah tawasau bil haq, saling wasiat mewasiati, ya. Ya. Nah, menariknya ya, yang perlu kita perhatikan di sini, hubungan saling itu menunjukkan bahwa sekali lagi diri kita itu lemah, diri kita itu memang bisa saja salah, diri kita itu memang bisa saja khilaf, diri kita itu bisa saja memang kepleset. Makanya harusnya sekali lagi beruntung kalau ada saudara yang dengan tulus, dengan ikhlas menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, ya, supaya kita itu kemudian sadar dan menjadi baik, ya. Itu poinnya di situ, poinnya, ya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada sahabat ini, kepada saudara ini, ya. Tapi sekali lagi yang sering terjadi, ya, itu sahabat itu, saudara itu kadang-kadang ndak tegel, ya, mau ngandani sing ora apik iki, wah engko gegek malah nglarake atine, engko gegek tersinggung lah, engko malah gegek persahabatannya bubrah, gegek persaudaraannya putus, ya, itu rusak, ya, itu yang begitu, ya. Nah, makanya sekali lagi harusnya berterima kasih. Harusnya berterima kasih, ya. Makanya ya kadang-kadang kita itu bahkan, ya, harus berterima kasih dengan orang yang benci dengan kita, dengan musuh kita, ya. Kenapa? Loh, karena orang yang benci dengan kita, musuh kita tuh biasanya selalu menunjukkan kejelekan pasti, ya. Orang musuh kok memuji-muji, tidak ada pasti. Sing digoleki sing elek terus mesti itu. Lah harusnya malah justru terima kasih harusnya dengan musuh itu, karena justru musuh atau ya bukan musuh lah, orang yang membenci kita itu biasanya pasti selalu menjelek-jelekkan kita itu. Jadi di satu sisi dengan musuh itu kita harus terima kasih. Di satu sisi dengan orang yang membenci kita terus kita terima kasih kita, ya. Nah, ini. Nah, sekali lagi, ya, poinnya, idealnya itu memang sahabat, idealnya itu saudara yang mengingatkan kita tadi, mengkritik kita itu. Tapi sekali lagi, sayangnya kalau idealnya lagi sih diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri yang ideal untuk mengkritik kita sendiri, ya, mengevaluasi diri kita sendiri. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat keburukan kita sendiri. Nah, mestinya sahabat, saudara yang harusnya mengkritik kita dan kita terima, kita senang. Tapi seringkali sahabat juga tadi itu merasa sungkan, merasa nggak enak. Nah, justru karena itulah maka kita harus sering-sering mendengarkan kritikan musuh, kritikan orang benci kita tuh harus malah justru dalam rangka supaya kita bisa memperbaiki diri kita itu. Nah, kalau misalnya saling wasiat ini kok bisa juga dikembangkan di dalam persaudaraan umat manusia, persahabatan umat manusia, wah, indah sekali itu, ya, indah sekali. Akhirnya semuanya terjaga dari berbuat hal yang tidak baik, ya. Kayaknya tidak selesai ini, ya. Satu lagi saja, satu lagi, ya. Wa yad'u lahu bihusnil hal wa dawamil istiqamah. Apa yang hendaknya dilakukan oleh saudara yang satu kepada saudara yang lain, ya, begitu pula sebaliknya adalah mendoakan, ya, mendoakan kepadanya bihusnil hal, mendoakan agar supaya saudaranya itu berada dalam keadaan yang baik, ya. Pokoknya didoakan semua hal yang baik lah, ya. Itu yad'u lahu bihusnil hal itu, ya. Ya. Dan doa itu tidak harus kemudian lalu ditunjukkan, ya. Wis bar tak dongake lho, ya. Orang tidak usah begitu, ya. Ya, orang usah begitu. Doakan justru orang yang didoakan tapi malah tidak tahu ketika didoakan itu lebih baik malah, ya. Ya.
doakan saudara kita, doakan teman kita di tengah-tengah ketidaktahuan mereka, ya. Nah itu. Tapi ketika didoakan dengan terang-terangan juga tidak apa-apa, ya. Ya misalnya kita kan sering toh ya minta didoakan, ini tak dongake, ora apa-apa ya, bagus. Ya. Tapi kalau misalnya tidak sekalipun lebih bagus itu malah justru, ya. Di tengah malam kita mendoakan saudara kita, di tengah malam kita mendoakan tetangga kita, di tengah malam kita mendoakan, ya, orang lain itu lebih bagus itu, ya. Dan nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak-bapak ya ketika di saat-saat tertentu ketika berdoa kok kemudian tidak hanya fokus untuk dirinya, tidak hanya fokus untuk keluarganya, tapi juga mendoakan yang lain, itu rasakan itu betapa bahagianya, ya. 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 Jadi kalau mendoakan jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, ya. Ya, sebutlah ya untuk tetanggaku, untuk jamaahku, untuk mahasiswaku, untuk saudara-saudaraku, untuk teman-temanku, ya. Ya. Itu rasakan itu getaran ketika kita mampu menyebut orang lain dalam doa-doa kita, itu insya Allah itu membahagiakan. Ya ibarat orang yang bisa berbuat baik dengan saudaranya kan bahagia toh. Bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan bantuan, itu kan bahagia. Nah demikian pula sekedar bisa mendoakan saja itu rasakan getaran-getaran di dalam hati ketika bapak-bapak itu bisa mendoakan seperti itu, terutama ketika di tengah malam itu, ya. Nah itu ya, jadi mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan sahabat-sahabatnya dengan baiknya keadaannya, apa saja yang baik-baik, ya. Ya. Jangan sebaliknya mendoakan yang buruk, ya. Doa yang buruk itu dilarang, ya, tidak boleh. Mendoakan kok doa yang buruk itu jangan, ya. Doakanlah yang baik, ya. Wadawamil istiqamah, dan juga mendoakan langgengnya istiqomah, ya. Ini ternyata istiqomah itu juga perlu didoakan nih saudara-saudara kita ini, ya. Ya, jadi saudara kita itu kita doakan ya semoga baik keadaannya, ya, baik semuanya, ya. Tapi tidak hanya itu, juga didoakan kelanggengan istiqomahnya, supaya saudara kita itu istiqomah di dalam iman dan Islam, istiqomah di dalam ibadah, ya. Istiqomah di dalam berbuat kebaikan, ya. Dan semoga dengan begitu lalu kemudian kapanpun dipanggil itu, kalau sudah istiqomah insya Allah husnul khotimah, ya. Jadi istiqomah itu yang merupakan kata kunci, ya, kata kunci husnul khotimah itu. Istiqomah itu ajek, istiqomah itu continue, istiqomah itu terus menerus, istiqomah itu jejak, ya. Ya itu istiqomah itu. Nah kalau orang istiqomah terus menerus langgeng, ya insya Allah husnul khatimah, ya. Ya, makanya istiqomah itu masya Allah sangat dianjurkan, ya, di dalam agama kita itu, ya. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik ketimbang banyak tapi tidak istiqomah, misalnya, sampai begitu, ya. Karena istiqomah itu yang penting gitu, ya. Ya. Istiqomah itu. Nah, ini juga saling mendoakan, ya. Tidak kok hanya yang satu mendoakan yang lain, tapi yang lain juga mendoakan yang satu tadi itu. Jadi ini hubungan dua orang yang saling, ya. Jadi persaudaraan itu sekali lagi rabitatun bainasyah ini tahaqqaqa bainahumul mawaddah itu. Jadi saling, ya. Dua orang yang saling berhubungan yang kemudian dari hubungan itu menghasilkan kasih sayang itu. Ya. Nah oleh karena itu ini tadi, ya,
yang bisa menumbuhkan tadi hal-halnya banyak sekali tadi ya, yang sudah kita mulai kemarin, tapi nampaknya ini kayaknya tidak bisa kita teruskan ya karena sudah menjelang Isya ya. Jadi sementara ya sampai dengan faya'muruhu bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari wa yad'u lahu bi husnil hali wa dawabil istiqamah ini ya. Insyaallah masih kita teruskan untuk berikutnya ya. Ini yang berikutnya ini nanti tentang fadilahnya, keutamaan-utamanya dari yang sudah kita bicarakan 2 kali ini ya. Baik ya, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.